uji kami. Yang pertama, latar belakang proyek kami adalah proses pengisian cairan memerlukan kecepatan volume dan efisiensi produksi untuk menjaga kualitas produk. Oleh karena itu, dirancang automatic filling system berbasis spiral dan SCADA untuk mengotomasi proses pengisian serta meningkatkan kendali sistem. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan proses deskripsi yang dimana botol kosong bergerak menuju area filling. Saat botol berada di sensor, silasi mengaktifkan pompa dan solenoid valve sehingga cairan mengalir dari tangki ke nozzle pengisian. Setelah volume target tercapai, PLC menghentikan proses pengisian dan botol melanjutkan ke proses berikutnya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan output dari uji kami, yaitu auto system berupa botol yang telah terisi cairan sesuai volume yang ditentukan. Produk akhir dari proses ini adalah botol terisi yang siap untuk tahap pengemasan, penyimpanan maupun distribusi. Oke, ini saya Reksa. Saya mau menjelaskan mengenai blok diagram dari automatic filling system. Seperti yang kita lihat pada PVT, di situ terdapat input yaitu tegangan 24 volt VDC dan level transistor sebagai sensornya, flow sensor sebagai sensor hujan dan foto elektrik sensor sebagai sensor, dan diproses melalui PLC. Selanjutnya output yang dihasilkan yaitu ada HMI, conveyor, pump, dan solenoid valve. Terlihat bahwa garis yang tidak putus-putus yaitu menggambarkan power supply. Selanjutnya garis yang putus-putus yaitu sinyal. Dilihat bahwa tegangan 24 VDC memberikan power supply ke PLC. Selanjutnya PLC memberikan power supply ke input sensor lainnya yaitu level transmitter, flow sensor, motor elektrik. Nah, selanjutnya sensor tersebut menghasilkan sinyal yang dikirim ke PLC. Nah, di situ diolah, diproses dan menghasilkan sinyal lagi ke conveyor, pump, solenoid valve, dan HMI sesuai logika yang telah diatur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait diagram blok PNI yang sudah dibuat, di mana yang pertama sistem dimulai dari air untuk proses pengisian yang disimpan di tangki penyimpanan dengan kode T101. Kemudian di tangki tersebut terdapat 3 instrumen, yaitu 2 sensor digital yaitu berupa level switch dan juga low level switch untuk deteksi ketinggian air apakah tinggi atau rendah. Kemudian juga ada instrumen analog berupa level transmitter yang berfungsi untuk mengirimkan data ke PLC dengan sinyal 4 sampai 20 mA untuk mendeteksi aliran di dalam tangki. Kemudian dari tangki 101 air berpindah ke manual valve, di mana manual valve ini berfungsi jika nantinya terdapat maintenance atau perbaikan, valve bisa ditutup secara manual. Manual valve ini diberikan kode HV101. Kemudian dari manual valve ini air akan dialirkan menuju filling pump yang merupakan aktuator yang dikendalikan oleh motor dengan kode M101. Kemudian dari filling pump air akan melewati flow transmitter yang dimana flow transmitter di sini merupakan sensor analog dengan sinyal 4 sampai 20 mA yang berfungsi untuk mengukur laju aliran yang akan mengisi botol. Dari flow transmitter kemudian akan melewati solenoid valve terlebih dahulu, yang dimana solenoid valve ini akan dikendalikan oleh PLC untuk mengatur banyaknya air yang masuk ke dalam botol. Setelah melewati flow transmitter dan juga solenoid valve, maka air akan mengalir ke filling nozzle untuk mengisi botol. Kemudian
sebagai botol berisi satu dan seterusnya. Kemudian dalam diagram PID ini juga dijelaskan bahwa PLC akan mengontrol instrumen-instrumennya mulai dari filling pump, serial valve, conveyor motor, dan juga terdapat peralatan apabila ada kegagalan sistem. Kemudian untuk sistem ini juga dikendalikan oleh 3 tombol, yaitu tombol start push button di mana untuk menyalakan sistem, kemudian ada tombol stop push button di mana untuk mematikan sistem, dan juga terdapat emergency stop apabila sistem berjalan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka emergency stop akan ditekan dan alarm akan berbunyi. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan aktual instrumen list pada automatic filling system yang proyek kami gunakan. Yang pertama itu ada LS101, LS101, LSL101, FT101, ZS101, ZS102, ZS103, PB101, PB102, SD101, HMI101, dan yang terakhir yaitu IA101 sebagai alat backup. Next slide saya akan menjelaskan dan menyebutkan aktuatoris yang digunakan pada automatic filling system proyek kami. Yang pertama ada P101 atau M101, yang kedua ada XP101, yang ketiga ada J101 atau M102, dan yang terakhir ada DA101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PLC input dan output list dari sistem automatic filling system yang ada pada sistem kami. Yang pertama kita menghasilkan dua sinyal yang berbeda, yaitu ada sinyal analog dan sinyal digital, dan kami menghasilkan input digital dan analog, sedangkan output kami hanya menggunakan output digital. Yang pertama kami menggunakan LT101, FT101, LS101, LSL101, ZS101, ZS102, ZS103, PB101, PB102, dan yang terakhir sebagai PLC input digital kami ada ESD101. Dan kemudian PLC output yang kami gunakan adalah PLC output digital yang terdapat 4 output yang berbeda, yaitu ada M101 atau P101, yang kedua ada ZV101, yang ketiga ada M102 atau C101, dan yang terakhir adalah YA101. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai kontrol filosofi yang ada pada sistem kami. Yang pertama adalah diagram pada sebelah kiri. Ini merupakan sistem ketika standby atau sebelum push button ditekan pada sistem kami. Nah, yang pertama PLC akan memverifikasi bahwa target tersebut dalam kondisi aman dan sistem ready untuk mendeteksi pengisian botol. Yang kemudian yang kedua ada kondisi start. Ketika si operator menekan push button start, maka conveyor akan mulai berjalan sehingga MC301 atau sebagai input dari sistem kami akan on, maka botol yang ada di atas conveyor itu akan berjalan. Kemudian yang ketiga ada sistem deteksi botol. Nah, ketika si sensor ini mendeteksi botol di bawah sensor, maka si conveyor ini akan berhenti tepat di depan, di atas, di bawah sensor. Nah, kemudian si sensor akan mengaktifkan nozzle agar nozzle dapat terbuka. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses filling atau open valve. Nah, si sensor ini akan mengaktifkan valve sehingga valve dapat terbuka. Lalu cairan akan mengalir untuk mengisi botol. Kemudian yang kelima adalah pengisian selesai. Ketika si sensor mendeteksi pengisian telah selesai atau melalui timer filling, maka target akan tercapai, maka katup atau valve yang ada pada sistem kami akan menutup. Yang kemudian yang terakhir adalah sistem akan berulang ketika conveyor memindahkan botol, lalu akan terisi. Ketika setelah terisi penuh, maka botol akan keluar area dari conveyor, lalu siklus akan berulang terus-menerus. Oke, selanjutnya adalah arsitektur dari standar. Bagaimana arsitektur standar itu untuk kita memantau, mengendalikan, dan mengakuisisi data secara real time dari seluruh pengisian. Nah, ada yang di manajemen, yaitu ada status server, ke database dan menghindari history station. Nah, selanjutnya ada
sistem yang dikontrol oleh operator. Dapat dilihat bahwa itu bisa terlihat tangki airnya berapa persen dia kapasitasnya, dan selanjutnya dapat dilihat juga ada high levelnya di situ untuk mengukur, dan filling pump memompa air ke botol, dan ada flow, transmitter, ada cylinder valve, dan filling nozzle. Selanjutnya terlihat juga bahwa ada aktuator yaitu conveyor dapat dilihat dari botol-botolnya terlihat pergerakannya. Selanjutnya ada botol count atau sebagai penghitung dari botol tersebut. Nah, bisa dilihat juga ada kontrol unitnya yaitu ada start dan stop. Nah, selanjutnya ada alarm juga. Di situ alarm menunjukkan secara real time bagaimana alarm nanti ada yang bunyi atau tidaknya. Next. Nah, di sini saya mau menjelaskan alarm sistem yang tadi ada, yaitu ada alarm dari LT101, ada di tank level. Di situ terlihat bahwa kalau level airnya kurang dari 20% dia akan high. Artinya di situ aksinya supaya periksa suplai bahan isi ulang. Nah, selanjutnya ada LT101 juga, tangki level high, yaitu kalau misal tangkinya 90%, takutnya kapasitasnya melebihi batas, di situ prioritasnya adalah high, alarmnya bunyi. Nah, selanjutnya ada P101, yaitu pump failure, itu pump tinggal berjalan saat command on. Nah, dimana di situ supaya terintegrasi antara sistem satu sama lainnya. Nah, selanjutnya ada PS101 atau botol missing. Itu mendeteksi kalau misal botolnya hilang atau tidak ada botol, itu dia akan mengeluarkan low atau kondisi peringatan ringan. Nah, selanjutnya ada emergency stop active. Nah, kalau misal tombol emergency ditekan, dia akan mengeluarkan kondisi prioritas high, yaitu kondisi kritis untuk membutuhkan respon segera. Ini tujuan alarm ini untuk kita tahu. Ini tujuan alarm ini untuk memberi peringatan kepada operator itu sendiri. Next. Oke, ini ada interrupt sistem, yaitu tujuannya untuk interrupt digunakan untuk mencegah terjadinya kondisi berbahaya atau kerusakan peralatan dan mengatur hubungan logika antara input dan output. Kita memakai dua interrupt, yaitu pompa tidak boleh on jika level tangkinya rendah. Nah, jika logika interruptnya level tangkinya 20, kurang dari 20, maka pompanya off. Nah, di situ ada interrupt kedua, yaitu valve tidak boleh terbuka jika botol belum terdeteksi. Nah, logikanya di situ valve tidak akan terbuka jika sensor tidak mendeteksi adanya botol pada posisi filling. Hal ini mencegah tumpahnya cairan dan pemborosan material. Menjelaskan mengenai safety system pada automatic filling system. Yang pertama, tujuan safety system ini dirancang untuk melindungi personel, peralatan, dan proses pengisian dan kondisi berbahaya dengan cara mendeteksi dan memberi peringatan serta melakukan tindakan otomatis apabila terjadi keadaan abnormal atau darurat. Nah, tujuan safety system ada 4 dalam sistem kami. Yang pertama adalah melindungi personel, yang kedua adalah melindungi peralatan, yang ketiga adalah menjaga keberlanjutan proses, dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap standar. Kemudian arsitektur pada safety system kami, yang pertama ada proses deteksi, dan yang kedua ada proses safety, dan yang ketiga ada tindakan otomatis dari sistem, dan yang terakhir adalah dapat dihasilkan kondisi sistem yang aman. Kemudian ada beberapa fitur safety system pada sistem kami. Yang pertama adalah alarm warning, yang kedua adalah emergency stop atau stop, yang ketiga ada fail safe action, yang keempat ada regulasi atau dan interlock, dan yang terakhir ada login dan auto flare. Kemudian kesimpulan dari sistem yang telah kami rancang yaitu automatic filling system merupakan integrasi antara instrumentasi dan kontrol serta sistem SCADA dan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan proses pengisian. Yang pertama dapat berfungsi untuk meningkatkan produktivitas,
yang kedua adalah mengurangi human error, yang ketiga keamanan terjamin, yang keempat sebagai monitoring real time, yang kelima adalah sebagai data logging dan analisis, dan yang terakhir adalah menciptakan sistem yang fleksibel dan mudah dikembangkan. Secara keseluruhan, sistem kami dengan integrasi PLC dan SCADA memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan daya saing pada dunia industri. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vocational College UGM, education for real work and beyond.